Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, peristiwa memilukan ini terjadi di kawasan Soro Sutan di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sebuah tempat penitipan anak atau daycare digerebek setelah kedapatan melakukan tindakan kekerasan terhadap 53 balita. Polresta Yogyakarta menggerebek daycare Little Aresya pada Jumat lalu. Mirisnya saat penggerebekan polisi menemukan sejumlah balita yang didominasi anak berusia di bawah 2 tahun dalam kondisi diikat dan tanpa busana. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 30 orang dari lokasi dan 13 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyatakan jumlah tersebut masih akan bertambah seiring proses pengembangan. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ihsan menyebut para tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan pengasuh ini langsung ditahan. Tadi malam Polresta Yogyakarta setelah melakukan gelar perkara dan menetapkan 13 tersangka 13 tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Dari 13 itu ada kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh yang ada di lokasi pada saat itu, termasuk yang lainnya yang memang berkaitan langsung dengan tempat penitipan ataupun daycare tersebut. Nanti ini bisa berkembang lagi tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta. Salah satu orang tua korban yang mendatangi lokasi mengaku selama ini mereka sudah menaruh curiga dengan adanya beberapa kejanggalan di daycare tersebut. Karena setiap akan diantar ke daycare, sang anak selalu menangis. Kebetulan anak saya dari bayi di sana dari 3 bulan, dititipkan sampai sekarang usia 2,5 tahun. Itu kita percayakan di sana. Ternyata di video itu saya lihat anak-anak kecil itu hanya pakai pampers, bajunya telanjang dan diikat pakai kain. Memang kalau selama ini ada indikasi, memang saya tidak terlalu tidak terlalu tanggap, tidak terlalu respect terhadap anak saya ketika dititipkan. Nah, jadi saya cerita kalau pagi kadang-kadang saya mandiin sebelum berangkat ke titipan ke Little Aresya. Jadi mandi, kita antar ke penitipan. Selang berapa jam itu kami dapat report foto punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Nah, dia menginfokan bahwa Bun ini luka dari rumah ya. Kemudian ternyata beberapa minggu kemudian ada laporan seperti lagi. Kasus ini menjadi perhatian khusus Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pendampingan psikologi serta bantuan hukum. Kami tadi sudah diskusi dengan KPAI, kemudian dengan dinas untuk segera ini nanti setelah ini kami langsung rapat ini untuk membentuk tim pendampingan itu untuk mendampingi anaknya. Ini tentu butuh psikologi anak, butuh ahli tumbuh kembang anak, butuh ahli gizi untuk asupan anak, butuh ahli parenting. Ya, itu yang kita siapkan. Kasus ini menjadi pengingat berharga bagi para orang tua agar lebih teliti dalam menitipkan anak mereka. Kehati-hatian dan memilah penitipan akan mempersempit celah terhadap orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari perlakuan tak manusiawi kepada anak-anak. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini, pagi ini sudah hadir bersama kami langsung dari sambungan Zoom. Berkesempatan untuk berbincang dengan Nurman Windarto selaku orang tua korban daycare dan juga bersama dengan komisioner dari KPAI ada Ibu Diah Puspitarni. Selamat pagi Pak Norman, Bu Diah. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami ingin ke Pak Norman terlebih dahulu. Sebelum itu Pak Norman, kami turut bersimpati atas insiden yang menimpa Anda dan juga anak Anda Pak Norman. Boleh diupdate Pak Norman bagaimana kondisi terkini dari anak Anda dan sudah berapa lama sebenarnya anak Pak Norman dititipkan di daycare Little Aresya ini? Ya, terima kasih Mas Glory.
Sebenarnya kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Kapolresta Kota Jakarta, KPID Kota, dan Pemkot dan Pemda DIY yang telah sigap menanggapi langsung laporan dari dan bisa menggerebek tempat penitipan anak Liter Aresia. Kondisi anak pada saat ini alhamdulillah masih baik-baik aja. Saya menitipkan anak di Liter Aresia itu ada dari tahun 2022 pada saat usia anak saya 2,5 tahun. Kemudian yang kedua, anak saya yang kecil balita itu dari tahun 2024, usia masuk itu 2-3 bulan sampai sekarang. Jadi total 2,5 tahun, dan kita percaya ke Liter Aresia kurang lebih 4 tahun sudah menitipkan anak di sana. Pak Nurman, berarti ada 2 anak Bapak yang dititipkan di sana dan sudah sekitar 2-4 tahunan. Nah, kira-kira selama ini apakah tidak ada tanda-tanda mencurigakan begitu, Pak? Ya, tanda-tanda mencurigakan memang beberapa kali kita ada ya, waktu anak saya yang pertama itu ada luka di dagu, luka di bagian tubuhnya, pokoknya sekitar tubuh. Kita selalu konfirmasi ke pihak daycare. Informasi itu kan hanya satu pintu ya, tidak ada WA grup pengasuh atau hanya satu pintu di ketua yayasannya itu. Nah, kita tanyakan apakah luka ini kenapa ya. Jawabannya pasti, nanti kami tanyakan dulu ke pengasuhnya. Jadi tidak langsung cepat respon. Kemudian jawaban berikutnya mungkin itu lukanya sudah datang dari rumah, luka dari rumah. Selalu begitu, dan cara menjelaskan itu menenangkan hati kami, dan seolah-olah kami dibikin malah seolah-olah tidak percaya pada anak sendiri. Jadi lebih percaya kepada si ketua yayasan itu. Jadi penjelasan dan body language-nya itu sangat bagus sekali, sehingga kita bisa terbuai dari apa yang dia jelaskan, kita percaya seperti itu. Yang miris lagi di anak saya yang kedua balita ini, dari 3 bulan ya, kita masukkan di sana. Setiap pagi kita bawakan makanan yang cukup layak lah, dari protein, roti, buah, dan lain-lain. Itu kita dari pagi sudah menyiapkan, membeli atau untuk mengantarkan, dan laporannya selalu habis. Kita pernah minta video bagaimana cara pola makannya di sana, ya dikirim, tapi pada waktu dikirim itu posisi bukan makanan yang kita bawakan, tapi jawabannya ini makanan yang siang. Kalau siang memang dari daycare difasilitasi makan siang, tapi hanya nasi dengan kuah dan wortel gitu, seperti itu. Ya, artinya Pak Norman ada sebuah pola. Baik, Pak Norman, artinya ada sebuah pola komunikasi yang bermasalah begitu. Tetapi apakah memang betul Pak bahwa orang tua korban itu bahkan tidak boleh mengantarkan ke dalam dan tidak mendapatkan akses untuk melihat penanganan dan juga anak itu seperti apa, seperti CCTV dan lain sebagainya, seperti itu tidak dapat diakses Pak Norman? Ya betul. Kalau jadi ada 2 tempat ya tuh di daycare Liter Aresia, ada yang TK dan ada yang untuk 3 bulan. Nah, anak saya kebetulan pernah di dua tempat itu. Kalau di tempat yang baru itu, yang di sisi selatan itu, memang kita tidak sama sekali tidak diberikan akses, walaupun ya sama juga yang di pertama juga tidak diberikan akses, hanya sampai pintu depan saja. Kita juga tidak diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung. Cuma kalau misalnya anak kita sakit ya, yang balita itu kadang sakit kan, sebulan sekali anak saya yang balita itu sakit Mas. Hampir setiap sebulan sekali kita ke dokter. Nah, waktu ke dokter kan pasti kita ngambil jam pagi ya, menyesuaikan jadwal dokter ya. Itu kita nggak boleh masuk ke dalam, tapi nunggu di luar, kita mengambil. Dan itu sama sekali kita tidak curiga sama sekali. Memang itu keteledoran kami sebagai orang tua. Saya mengakui tidak sedetail itu. Kami terpercaya dengan apa yang body language-nya dan cara penjelasannya dari yang dilakukan oleh ketua yayasan itu. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak Norman, kita beralih dulu ke Ibu Diah Puspitarini selaku Komisioner KPAI. Ibu Diah, menurut informasi Ibu masih berada di lokasi ya, di Yogyakarta, dan juga sudah bertemu dengan para korban di sana. Nah, sejauh ini apa saja update temuannya, Bu? Terima kasih sebelumnya Mas Jansen, Mbak Glory, Pak Nurman, kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa putra-putri Bapak dan juga para orang tua murid
orang tua dari anak-anak yang dititipkan di daycare LA. Yang pertama, kami kemarin juga bertemu dengan beberapa orang tua korban yang kami temui, salah satunya yang di bawah usia 1 tahun, dan kondisinya saat ini satu keluarga sempat mengungsi ya, karena ada ketakutan, ada beberapa orang asing yang datang, yang mereka takut begitu sehingga saat ini mengungsi. Kemudian kami juga menemukan temuan bahwa anak-anak ini tidak hanya kekerasan psikologis, tapi juga kekerasan fisik jelas. Yang kami khawatirkan adalah tumbuh kembang anak ya Mbak Mas, yang seharusnya mereka sudah bisa berdiri ya, terutama untuk anak di bawah 1 tahun, kemudian juga gizi dan lain sebagainya. Dan kami juga memastikan bahwa ada 103 anak ya yang terdaftar itu, mungkin lebih dari 53 sebenarnya yang mengalami kekerasan, karena bagi kami, kekerasan itu tidak hanya anak yang mendapati kekerasan fisik secara langsung, tapi anak yang melihat, anak yang mendengar, itu juga harus mendapatkan pendampingan. Nah, kami juga berharap, karena di Jogja ini KPAI di kota selalu berkoordinasi, kemudian Polresta Jogja dan DP3 ini bagus sekali responnya ya, sehingga kami meminta dari 103 orang anak ini ya, 103 orang anak ini didampingi begitu ya, karena tidak ya oke berfokus ke 53, tetapi anak-anak yang melihat dan mendengar itu juga tetap harus mendapatkan pendampingan. Dan kami memastikan juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A itu kan memang proses hukumnya harus cepat. Jadi 13 orang tersangka ini kami minta untuk dikembangkan. Bisa jadi bisa tambah begitu ya. Terus yang kedua adalah anak harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang ketiga, anak harus mendapatkan bantuan sosial, dan yang keempat perlindungan hukum. Nah, itu yang mungkin Pak Nurman dan Bapak wali murid yang lain, memang harus ada perlindungan hukum, dan kuasa hukum itu jelas harus ada ya, perwakilan dari orang tua, karena ini nanti akan melindungi anak-anak ketika memasuki kasus ini memasuki proses persidangan. Nah, kemudian Mbak, kami kan mendampingi kasus daycare bermasalah tidak hanya di Jogja, tetapi ketika di Depok, Jawa Barat, kemudian di Pekanbaru, kemudian di Tebet dan lain sebagainya, ini polanya sama. Ya, ini polanya adalah tidak berizin, satu. Yang kedua, memang tidak ada keterbukaan ya dengan orang tua murid. Yang ketiga, ini orientasinya bisnis ya, orientasinya bisnis. Dan kalau untuk yang di kota yang di Jogja ini, memang temuan kami seolah ada SOP ya Mbak, semacam SOP yang dipedomani oleh beberapa pengasuh dan juga kepala sekolah dan yayasan, bahwa ini kalau nanti ada anak yang seperti ini perlakuannya begini. Nah, apakah semua pengasuh itu mengikuti? Ada yang tidak, tetapi sebagian besar mengikuti. Nah, ini kan seperti sesuatu hal yang direncanakan dan itu diberlakukan berulang-ulang. Maka kami berharap, kalaupun nanti tuntutan, ya, siang nanti saya bertemu dengan Polresta Kota, tuntutannya tidak hanya pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76C junto 80, tapi juga pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Karena kejadian ini terencana, sehingga hukuman yang didapatkan itu berlapis. Setuju ya Pak Norman ya? Jadi tidak hanya kekerasan fisik, tapi ini sudah ada perencanaan gitu. Dan tentu saja dengan usia daycare yang hampir 10 tahun, kemudian tidak mengurus izin, itu tidak hanya abai. Saya kira itu sebuah kesengajaan. Begitu Mbak, Oke. Mas. Artinya unsur kesengajaan terpenuhi ya, tapi Bu Dia di sisi lain juga sekaligus mungkin update kepada Pak Norman di sini ya sebagai perwakilan daripada orang tua. Pendalaman dari KPAI soal LA ini Bu Dia, sebenarnya bagaimana sih kondisi di dalamnya? Apakah sebenarnya fasilitas penunjangnya memadai untuk pengasuhan anak, jumlah pengasuhnya dan lain sebagainya, itu seperti apa Bu Dia asesmennya? Kalau menurut Permendikbud 25 tahun 2015 ya, tentang izin pendirian dan lain sebagainya, itu kan kapasitas 103 dengan luas 200 meter itu tidak proporsional. Itu satu. Yang kedua, 103 anak dengan rasio pengasuhnya itu 20, itu juga tidak
kurang dari 20 itu tidak rasional, ya. Kemudian kalau melihat sarana dan prasarana tidak ada ventilasi udara, kemudian tidak ada playground di luar untuk balita, itu juga tidak memenuhi. Nah, kenapa itu menjadi unsur yang penting? Karena anak-anak ini butuh tumbuh kembang, fasilitas, dan mohon maaf, paparan sinar matahari kan penting untuk anak-anak di Golden Age ini, di mana satu hari bisa lebih dari 8 jam loh anak-anak di sana. Nah, maka kalau melihat kondisi daycare ini memang jauh dari jauh dari memadai menurut saya. Dan kenapa ini kalau kemarin kami analisis ya, kenapa ketika ada semacam SOP anak diikat dan lain sebagainya, jangan-jangan karena overlapping ya, Mas ya. Overlapping jumlah anak, kemudian di situ pengasuhnya kurang, fasilitasnya juga kurang, sehingga ya sudah perlakuan itu yang mereka memilih untuk melakukan agar anak-anak dan tenaga dari pengasuh ini tidak overload juga. Mohon maaf ini ya, mohon maaf mungkin agak kasar Pak Norman ya, tetapi itu analisis yang kami cermati kemarin. Oke, baik Ibu Dia, yang ingin kami ketahui juga bagaimana sejauh ini sistem pengawasan dari KPAI mengingat sudah berlangsungnya dari daycare ini sudah sekitar 10 tahun begitu. Kemudian juga dikhawatirkan praktek-praktek masif seperti ini, kekerasan seperti ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tadi Ibu Dia sudah sebutkan beberapa daerah lainnya. Nah, sejauh ini bagaimana sistem pengawasan dari KPAI? Kami sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristekdikti kala itu ya, tahun 2024 sebenarnya. Ada sekitar 2.000-an daycare itu yang terdata. Yang tidak terdata itu lebih banyak. Nah, setelah temuan KPAI di Depok itu, ada sekitar, di Depok itu ada 112 daycare, kemudian yang sudah berizin baru 18. Ya, jadi 10% lebih lah yang sudah berizin. Itu sudah alarm yang kami sampaikan bahwa ini tidak main-main loh, karena daycare itu kan interaksi dengan anak itu lebih banyak begitu ya daripada sekolah formal. Nah, kemudian kami juga berupaya untuk meminta agar semua daycare di Indonesia ini berizin, mengurus perizinan gitu. Nah, ada perubahan saat itu, ya. Kemudian kami juga meminta kepada Pemda, Pemkot di seluruh Indonesia agar mendata. Tetapi ya mungkin kelewat ya, Mbak Mas ya. Iya, Mungkin baik. kelewat karena harusnya daycare itu izin daycare, pendirian daycare itu kan Pemkot atau Baik. Pemda, ya. Baik. Nah, seharusnya yang melakukan pengawasan Pemkot Pemda. Selain itu, mohon maaf, masyarakat sekitar, Pak Norman, kemarin saya ada di lingkungan daycare ini, ternyata memang daycare ini dengan lingkungan sekitar kurang baik sepertinya, Pak. Gitu. Saya mendapatkan informasi demikian. Nah, seharusnya masyarakat sekitar itu kalau misalnya mendapati ada lembaga yang demikian, itu juga bisa melaporkan gitu. Oke, artinya kalau melaporkan kita langsung coba tanya kepada Pak Norman. Pak Norman, terakhir sebagai penutup diskusi kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi harapan dan juga evaluasi dari orang tua, terutama baik itu kepada penegakan hukum maupun kepada KPAI? Silakan Pak Norman. Ya, Mas Nun, saya kemarin mendengar statement terkait dengan pasal yang diancamkan itu memang saya rasa masih kurang puas ya kami dari pihak orang tua. Tadi disampaikan Bu Dia juga, semoga itu harapannya bisa tercapai. Karena ini jujur ini polanya sangat terstruktur dan sistematis. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita di sana itu pasti orang tua mencari daycare yang fleksibel ya, untuk penjemputan dan lain-lainnya. Nah, mungkin ini saya juga berpikir apakah ini pola memang bagian dari pola itu supaya pada proses penjemputan itu tidak menumpuk. Dan kita tidak tahu, setahu kami daycare itu hanya terbatas menerima penitipan anak yang balita maupun yang lainnya. Dan waktu itu penjelasannya 4 anak diasuh oleh 2 miss. Kita nggak tahu sekarang posisinya daycare itu menerima berapa balita atau anak yang ada di situ. Nah, ini menurut saya ini juga pola ini, Bu Dia, ini harus didalami juga. Fleksibilitas penjemputan dan pengantaran ini saya rasa ini juga pola supaya nanti kalau pas penjemputan kalau
tahu 103 atau 53 yang didugakan di media ini, bayangkan aja jam 4, 53 orang tua menjemput di jalan pasti akan tambah tinggi. Nah itu harus ditelangi juga Bu Diah. Ini bagian dari pola juga ini. Saya rasa yang ketua yayasan ini sangat luar biasa nih saya rasa. Dan kami terkait izin juga Bu Diah dan pemirsa Metro, kita juga terbuai karena terpampang pengurus yayasan semua itu lengkap, ada bidan, ada dokter dan lain-lain, dan ketua yayasan semua itu bergelar S2 dan ada S3 juga. Jadi kita di depan sudah terpampang profiling daycare tersebut. Jadi kita terbuai, ternyata itu hanya bukan izin, tapi itu hanya profiling yayasan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Metro. Saya mohon harapan Ibu dari KPAI, jajaran Kapolres dan lain-lain untuk dapat mengawal semua ini, dan dukungan masyarakat Indonesia khususnya. Kita juga miris Bu, dampak yang harus kita alami kepada anak-anak saya terutama yang sudah terindikasi lah terdampak adalah yang perempuan ini, ya, untuk dibantu lah. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Norman Windarto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan Ibu Dia Puspitarini. Kami doakan agar kasus ini segera diusut tuntas dan juga agar tersangka bisa mendapatkan ganjaran hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.